Siap. Beri salam. Selamat pagi Pak Dwi. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara kritis? Ada lagi? Berpikir secara teratur? Bisa. Ada lagi? Siapa lagi yang tahu apa itu berpikir komputasional? Baik, hari ini itu ada beberapa capaian pembelajaran yang akan kita lakukan. Itu nanti diharapkan kalian nanti pertama itu kalian bisa menerapkan konsep dan komponen dalam berpikir komputasional. Kemudian yang kedua nanti kalian mampu menerapkan pendekatan ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola dan abstraksi. Dan yang terakhir nanti kalian diminta untuk membuat atau menyusun instruksi, mengembangkan aplikasi menggunakan nanti kita pakai PictoBlock. Baik, jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu ada berapa poin? Pertama itu dia adalah cara berpikir. Cara berpikir untuk apa? Dia itu membantu menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis atau tadi yang berurutan bisa dengan atau bisa disingkat juga seperti cara komputer memproses informasi. Jadi apa berpikir komputasional? Cara untuk berpikir, iya, mirip seperti komputer ya. Jadi untuk proses mencari informasinya. Kemudian konsep berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir itu nanti penyusunan instruksi. Kalau kalian paham, itu pertama itu dekomposisi. Itu adalah proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah untuk dikelola. Itu namanya dekomposisi. Itu langkah awal dalam berpikir komputasional. Kemudian pengenalan pola itu bertujuan untuk menemukan tren data atau menemukan data-data yang dapat memberikan informasi berharga atau yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga itu ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Itu adalah menyederhanakan informasi yang sudah kita dapat tadi untuk berfokus pada data penting dan kemudian bisa mengabaikan data-data yang tidak relevan. Itu abstraksi. Kemudian yang terakhir itu ada penyusunan instruksi. Setelah kita mendapatkan data-data tadi, itu nanti ada langkah akhir itu untuk pengolahan data. Gunanya apa? Itu untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi hari ini ada aktivitas di desktop kalian nanti ada satu file. Baik, jadi nanti ada satu file itu namanya KKA modul 2. Itu ada file yang nanti kalian bisa kerjakan. Yang aktivitas pertama itu cukup untuk kita memperhatikan aja. Jadi untuk melihat data, di situ ada banyak sekali data yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah solusi. Contohnya
pertama dari data yang sudah ada tadi, itu kita bisa mencari kecepatan dari data-data yang sudah ada. Untuk caranya, untuk rumusnya nanti kalian bisa mulai kerjakan sendiri-sendiri. Untuk kecepatan, bagaimana mencari kecepatan? Rumus kecepatan apa? Rumus kecepatan? Di sini sudah ada ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Untuk di Excel, rumusnya gimana? Sama dengan apa? Sama dengan di sini kan datanya sudah ada jaraknya nih. Ini ada kolom jarak, kemudian ada waktu tempuh. Sedangkan waktu tempuh ini masih dalam satuan menit. Sementara kita akan mencari dalam satuan jam. Gimana rumusnya? Rumus yang paling sederhana deh. Gimana? Sama dengan jarak kemudian dibagi waktu. Gini langsung. Ini kan masih menit. Gimana agar dia jadi jam? Halo. Bagaimana agar dia jadi jam? Masih ingat? Menit itu 1 jam itu berapa menit? 60. Jadi kita tinggal bisa tambahkan di sini. Jadi dia kecepatannya 21 km per jam. Bisa kita langsung begini. Kemudian agar dia lebih sederhana, jadi kecepatannya sudah ketemu 22 km per jam dan seterusnya. Kemudian di aktivitas ketiga nanti kalian dicari untuk kategori waktu. Jenis hari itu ada di sini, dan nanti ada terakhir itu kalian bukan terakhir. Jadi nanti kalian dicari ini jalan raya ini kecepatannya rata-rata berapa, kan tadi udah ada kecepatannya. Nih, sedangkan di sini jalannya berbeda-beda nih. Ada jalan raya, jalan tol, dan jalan kota. Baik, mau dikerjakan sendiri atau bersama-sama dulu? Sama-sama. Oke. Untuk keterangan waktu, di sini kan keterangan waktunya kita memberikan label pendek, menengah, dan jauh. Bagaimana rumus yang perlu kita masukkan? Ada yang tahu? Pakai rumus apa? Kita kerjain yang ini aja deh. Satu aja. Yang ini tidak usah dikerjakan dulu. Pakai yang kategori jarak aja. Sama dengan jika dia kurang dari 10 km, dia akan masuk kategori pendek. Kalau 10 sampai 30 dia menengah, dan di atas 30 km dia akan masuk ke dalam kategori jauh. Bagaimana rumusnya? Ada yang tahu? Rumus Excel? If Pak Bro. Oke, ini kurang dari 10. Hasilnya apa tadi kalau kurang?
Hasilnya apa? Menengah, oke. Dan else-nya berarti jauh. Oke. Kita bisa klik di bawah ini. Kita ketemu. Dari ada data yang salah. Sudah ada semua? Oke, yang selanjutnya di aktivitas keempat, ini kita mencari kecepatan rata-rata. Kan tadi udah dapat kecepatannya nih. Gimana untuk cari kecepatan rata-ratanya? Jika yang diambil dari jenis jalan ini, kan tadi ada jalan kota, jalan raya, dan tol. Kita mencari jalan kota untuk rata-ratanya gimana? Dari data yang sudah ada di aktivitas ketiga tadi. Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah dengar dengan rumus average if? Jadi rumus yang bisa kita gunakan itu adalah sama dengan average if. Nah, if-nya itu dia ngambil dari mana? Jadi dia ngambil dari kolom yang jenis jalan, kalian tahu. Kemudian yang kita ambil apa aja? Tadi kan udah kita seleksi semuanya. Yang kita ambil apa tuh? Kan jalan kota. Kita klik sini, kemudian titik koma, baru di data yang akan kita ambil, yaitu kecepatannya. Kemudian ke sini, kemudian betul. Jadi ketemu untuk rata-rata dari jalan kota. Bagaimana untuk jalan raya dan jalan tol? Silahkan kalian kerjakan dulu, ada di desktop masing-masing. Silahkan dicoba, ada file di desktop KKA modul 2. Ada di desktop ya. File Excel KKA yang ini. Edit. Coba dilanjutkan yang tadi, kerjakan dulu. Aktivitas 2, 3, 4, dan 5. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Karena waktunya masih menit, jadi kalian perlu membaginya dulu dibagi 60 biar jadi jam.
Tidak lupa. Sama dengan kemudian di bagi itu pakai garis miring ya. Dari dalam kurung E2 dibagi sama dengan jarak sama dengan D2 dibagi sama yang udah langsung ke aktivitas 4 dan 5 ya. Ya, saya enggak langsung. Enggak ada spasi. Titik koma. Enggak ada spasi. Terus pakai biji-biji. Kamu cari yang
dapat ketentuannya di situ. Kurang dari ini kan? Tapi di sebelah situ sih. Petik dua apa itu? Yang ini. Iya. Pas sore itu di sebelah berapa? Sampai sore di sebelah Buat lain waktu. Ya, gini-gini. Kurang dari itu kan pendek. Pendek. terus pendek itu. Iya. Untuk petiknya. Kalau jarak. Iya. Petik dua habis itu. Petik dua. Apa sih? Apa sih? Enggak. Ih. Udah kemana? Apa? Udah kemana? Nanti bareng. Ya. B2. Kurang dari 30. Kok bisa itu sih? Sama sih. Sama dengan ya dimulainya ya. Dimulainya selalu sama dengan berarti di depannya kan. Sama dengan kurang dari sini. Ya, lupa ya. Lupa ya. Ini jangan dulu. Yang ini terakhir. Nggak usah ambil. Agresi.
Ada yang sudah selesai? Petik dua. Pendek. Jangan lupa karena beliau mau di atasnya. Kemudian
Average if ambil yang plus 3 nih titik koma balik ke titik koma lagi balik ke 3 kata yang mana Oke, kita lanjut. Silakan di yang sudah langsung bikin di PictoBlock itu ada di aktivitas kelima. Jadi langsung aja nanti dibikin. Itu ada contoh dari penerapannya. Sabtu itu hari kerja bukan? Titik koma. Sabtu itu hari kerja bukan? Titik koma itu yang atas bawah. I kita belum selnya dari B2. Kenapa? Kan dari cara. Ini dari mana? Iya. Ini dilewati dulu. Dengan langsung ke aktivitas saja. Dilewati dulu aja. Biar selesai. Oke. Yang jarak. B2. Kemudian B2. Di banyak kasih kurang dari yang kurang dari 10 sudah dapat nih. Kurang dari 30. Kurang dari 30. Iya. Pak Rudi yang aktivitas 3 yang tanggal dari waktu sampai hari juga. Gak usah. Langsung ke aktivitas 5 kalau udah. Kalian buka PictoBlock, kemudian bikin program sederhana untuk mencari waktu yang dibutuhkan. Apa? Apa kamu ambil jalan yang jalan kaya? Coba dulu. Data yang mau diambil nggak? Jangan itu. Jangan itu.
Sama. Cuma beda di jenis jasanya. Yang kita langsung lanjut ke aktivitas 5, itu kalian membuat aplikasi sederhana pakai TikTok. Jangan lupa dibuat dulu variabelnya, waktu tempuh, kemacetan, istirahat, dan hasilnya. Iya. Satu aja boleh. Ya, bisa. Kenapa? Oke, ada yang sudah selesai untuk aktivitas kelimanya? Ada lagi yang sudah? Yang belum?
Oke, bisa dilanjutkan nanti ya. Kita lanjut dulu karena waktunya sudah mau habis. Ya. Jadi setelah melakukan aktivitas tadi, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari melakukan aktivitas tadi? Dari mulai aktivitas 1, 2, 3, 4 sampai terakhir kalian membuat program untuk mengukur jarak tempuh. Apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, Excel banyak rumus. Ada lagi kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Pusing. Sulit kalau belajar dari paham. Oke. Ini apa kesimpulannya? Apa? Susah. Ada lagi? Apa? Ya, bisa. Jadi lebih mudah kalau sudah ya apa?
Sedangkan untuk aktivitas atau berpikir komputasionalnya, apa yang bisa kalian dapatkan? Baik, jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil dengan belajar berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer mengolah informasi. Yang pertama itu kalian mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah melalui jangka panjang. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian mulai bisa meruntutkan dulu permasalahannya. Mulai dari mencari data-data yang diperlukan, kemudian menghilangkan data-data yang tidak diperlukan tadi. Dan yang kedua, kalian bisa membentuk cara berpikir yang lebih efisien, sistematis, dan terarah. Jadi kalian tadi mengerjakan aktivitasnya itu kalau berurutan, itu kalian melakukannya secara sistematis. Jadi lebih terarah dan efisien yang perlu kalian kerjakan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, sekian dari Pak Rudi untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Siap.